Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin dzaka fama ba'd. Teman-teman Rahmat Travel yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Amar meminta maaf karena belum bisa menyertakan syarat yang disyaratkan oleh Rahmat Travel, yaitu menunjukkan video ketika perkenalan di dalam bis ketika istiqbal jamaah, menyambut jamaah dari bandara menuju ke kota Mekah. Karena qadarullah travel yang Amar bawa belum include dengan videographer. Namun di kesempatan kali ini Amar akan memperagakan bagaimana ketika Amar menyambut jamaah dari bandara Jeddah menuju ke kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman Rahmat Travel yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Duyufur Rahman, tamunya Allah, tamu Rasulullah. Sebelumnya Amar ucapkan selamat datang. Amar ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Saudi Arabia, negara yang tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di negara ini ditempati oleh dua kota suci, yang mana kedua kota suci ini didoakan langsung oleh dua kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kota yang pertama adalah kota Mekah. Kota Mekah ini didoakan langsung oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan doa ini direkam di surat Al-Baqarah yang berbunyi qala ta'ala Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Yang artinya Bapak Ibu, ya Allah, jadikan kota Mekah ini, jadikan tempat ini menjadi tempat yang aman, dan berikanlah rezeki kepada orang-orang yang beriman yang tinggal di dalamnya. Lalu insya Allah Bapak Ibu, kita juga akan mengunjungi kota yang tenang, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinah Al-Munawwarah. Kota yang didoakan langsung oleh Nabiullah Muhammad manakala beliau hijrah ketika diusir oleh kaumnya dari Makkah Al-Mukarramah. Apa bunyi doa tersebut? Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilaina hadhihi al-madinah. Allahumma habib al-madinah kahubbina fi Makkah aw di'fain. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah selayaknya kami mencintai kota Mekah. Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina fi Makkah aw di'fain. Lalu dilanjutkan dengan doanya, Allahumma barik fi sa'iha wa muddiha wangkul hammaha ila jurfah. Ya Allah, berkahilah timbangannya, berkahilah makanannya, dan hilangkanlah penyakit dari kota Madinah, pindahkan ke sebuah tempat daerah yang disebut dengan Juhfah. Bapak Ibu yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita patut banyak-banyak bersyukur karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Karena dengan tidak adanya nikmat ini Bapak Ibu, teman-teman, kita tidak mungkin bisa duduk di dalam bis ini menikmati perjalanan ruhiyah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan nikmat sehat ini, teman-teman, seringkali dilupakan oleh banyak orang, dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh banyak orang adalah kesehatan dan juga waktu luang. Jadi bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini? Yaitu dengan
terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya, Bapak Ibu. Sebelum kita semakin menjauh bertolak dari Bandara King Abdul Aziz, ada baiknya kita berdoa safar agar perjalanan kita ini dinaungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa ikuti Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga perjalanan ini diberkahi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, safar itu bagian daripada adab. Annas safaru qit'atu minal adab. Jadi tentunya kita harus banyak-banyak bersabar ketika melakukan safar ini. Kita meninggalkan keluarga kita tercinta di Indonesia. Namun kata Nabi juga bahwasanya ketika kita bersafar, doa kita diijabah. Jadi amar harap Bapak Ibu, teman-teman Rahmat Travel, perbanyak berdoa. Apalagi perjalanan ini bukan hanya perjalanan secara raga, namun juga perjalanan ruh. Karena kita berangkat untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, teman-teman dari Rahmat Travel, tamunya Allah, tamu Rasulullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ammar Nurul Ain. Asal saya dari Cirebon. Saya adalah lulusan Syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar Kairo. Umur saya 24 tahun dan di samping saya ada Ustadz Fulan berasal dari daerah Fulan yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu selama berada di dua kota suci. Jadi amar harap Bapak Ibu dan teman-teman Rahmat Travel tidak perlu sungkan untuk meminta tolong, karena kami adalah pelayan bagi Bapak Ibu selama di dua kota suci ini. Kemudian Bapak Ibu, Amar ingin memberikan peringatan karena Bapak Ibu sedang berada dalam keadaan ihram. Amar ingin memberikan pengingat bahwasanya ketika ihram ini ada larangan-larangan ya Bapak Ibu. Dan larangan yang khusus untuk bapak-bapak adalah tidak menutup kepalanya dan tidak memakai sepatu menutupi mata kakinya ataupun kos kaki. Dan larangan yang pertama ini seringkali lalai untuk bapak-bapak, yaitu menutupi kepala karena keadaan bis yang dingin sehingga mereka menyelimuti kepalanya agar merasa hangat. Dan ini salah dan memiliki konsekuensi, yaitu membayar dam. Lalu larangan untuk ibu-ibu juga dua, khusus untuk ibu-ibu dua, yaitu tidak menutup mukanya dan tidak menutup telapak tangannya. Kemudian larangan secara umum baik bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu adalah tidak memakai wewangian, juga tidak menggunting kuku, tidak mencabut bulu-bulu di badan, lalu tidak berjidal, yaitu tidak berdebat. Jadi amar harap selama perjalanan ini kita sabar karena kita ingin mencapai ranking 1 di dalam umroh kita, yaitu umroh mabrurah. Lalu teman-teman Rahmat Travel, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Amar ingin memberikan ujangan bahwasanya selama di dua kota suci ini Amar mohon untuk tetap memakai ID card yang berada di kalung Bapak Ibu tersebut. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kejadian yang akan datang.
biasanya ada saja jamaah-jamaah yang hilang. Namun dengan ID card yang Bapak Ibu pakai, ID card ini adalah pengganti dari identitas kita, paspor kita selama berada di dua kota suci ini. Jadi ketika ada salah satu dari kita yang hilang, naudzubillah min dzalik, dapat mudah dicarinya ketika ada orang yang men-scan QR code. Nanti dalam QR code itu ada nomor saya dan juga nomor tour leader. Lalu Bapak Ibu yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amar juga ingin memberikan peringatan bahwasanya ketika di Mekah ataupun Madinah ada peraturan-peraturan yang mana diantaranya tidak boleh meludah sembarangan, lalu tidak boleh merokok di area pelataran masjid karena tentunya ada denda-denda yang cukup besar. Lalu yang biasa terjadi di antara jamaah yaitu mengambil foto atau video orang-orang Saudi, orang-orang luar, dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu, karena jamaah Amar ada yang pernah tertangkap dikarenakan hal tersebut, walaupun kita tidak sengaja mengambil video itu. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman, mohon kerjasamanya agar perjalanan umroh kita ini terasa nyaman dan terasa aman. Bapak Ibu yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita berada di kota Jeddah, kota yang berbeda sekali dengan Mekah dan juga Madinah. Kota yang cukup relatif maju. Kenapa berbeda dengan Mekah dan Madinah? Karena kota Jeddah ini lebih lembab Bapak Ibu dibandingkan kota Mekah dan juga Madinah. Lalu kota Jeddah ini memiliki banyak arti Bapak Ibu. Ditafsirkan ada 3 riwayat. Yang pertama Jeddah yang berarti nenek. Yang kedua Juddah yang berarti kota yang subur. Yang ketiga adalah Jeddah yang berarti kota yang maju. Dan diriwayatkan bahwasanya kenapa disebut dengan kota Jeddah? Karena disinilah katanya Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Dan di sini pula dimakamkannya Siti Hawa. Bapak Ibu yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menuju kota Mekah, kota yang memiliki makna perjuangan. Karena di kota inilah Nabiullah Muhammad memulai dakwahnya, memulai risalah dakwah Islamiyah, di mana kala itu beliau dicaci maki oleh kaumnya sendiri, kafir Quraisy di Mekah. Maka kota ini memiliki banyak kenangan, memiliki banyak arti bagi umat Islam sedunia. Bapak Ibu yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanah haram ini tentunya berbeda dengan tanah-tanah yang berada di tempat lainnya. Mungkin bebatuannya sama, pepohonannya sama, hewan-hewannya sama. Namun di tanah ini secara hukumnya berbeda. Kita dilarang mengganggu burung-burung, dilarang memotong pohon, dilarang berjidal, dilarang berperang di sini. Maka bagi Bapak Ibu untuk mengerti hukum-hukum ini yang Amar sebutkan, sehingga kita mendapatkan fadilah-fadilah yang berada di tanah haram. Lalu di tanah haram Mekah ini Bapak Ibu, sholat kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Seperti sabda Nabi SAW, "Salatun fi masjidi hada afdal bi alfi salatin fi ayyi masjidin fi masyiwahu illa masjidil haram. Wa salatun fi masjidil haram afdalu bi mi'atin min masjidi hada." Bahwasanya salat di masjid ini yang diartikan itu adalah Masjid Nabawi lebih baik 1000 kali lipat dari masjid apapun kecuali Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu lebih baik 100 kali lipat dibandingkan Masjid Nabawi. Berarti 1000 kali lipat dikali 100 adalah 100.000. Teman-teman yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perjalanan kita menuju ke kota Mekah kurang lebih memakan waktu 1 jam sampai 1,5 jam tergantung kondisi perjalanan kita. Dan karena Bapak Ibu dalam keadaan berihram, amalan terbaik ketika keadaan berihram adalah melafazkan talbiyah hingga akhirnya kita melihat Ka'bah. Jadi sini Amar akan memimpin talbiyah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
innal hamda wan ni'mata ila akhir. Syukran teman-teman Rahmat Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.